Berawal dari kisah pada masa dinasti kuno, seorang pendekar yang bernama Qiu rela mati demi membela negaranya. Ia tewas dalam sebuah pertempuran di daerah selatan Tiongkok. Pendekar Qiu memiliki keahlian bela diri yang terkenal dengan sebutan bela diri kungfu Maka. Di era modern saat ini, ternyata kungfu Maka masih dapat dilestarikan oleh keturunan asli pendekar Qiu yang bernama Ma Felong. Sebagai penerus perguruan kungfu Maka, Felong dijuluki sebagai Grandmaster. Oleh sebab itu, ia memanfaatkannya untuk mendirikan beberapa sekolah bela diri, salah satunya berada di Hong Kong. Felong yang sangat terkenal di lingkungan sekitar, ia selalu mendapat murid baru. Bahkan sampai saat ini, Felong mempunyai total lebih dari 1000 murid yang belajar bela diri kungfu Maka. Pada suatu hari ketika Felong ingin menaiki taksi, tiba-tiba seorang kakek yang bernama Liu malah ingin merebut taksi tersebut. Adu mulut pun terjadi. Kakek Liu yang tak ingin disalahkan, ia malah menfitnah Felong dengan menuduhnya sebagai pemuda yang berani melawan orang tua lemah. Semua orang mendengar keluhan dari kakek tersebut, sehingga Felong harus membela diri demi nama besar sebagai guru besar kungfu Maka. Tak lama kemudian seorang wanita yang bernama Chan Sang memberikan sedikit pelajaran kepada Felong. Alhasil, Felong sebagai Grandmaster Kungfu harus mengalami kekalahan dalam pertarungan tersebut. Ia ditertawakan oleh warga sekitar dikarenakan Felong tidak dapat mengalahkan wanita itu. Pada faktanya, Chan Sang adalah seorang petinju legendaris yang berasal dari Taiwan. Selama karirnya, Chan Sang pernah mengalami kemenangan 40 kali berturut-turut. Pada akhirnya, Chan Sang memutuskan pensiun dikarenakan kekalahannya terhadap seorang petinju asal Eropa. Akibat kekalahan tersebut, reputasi Ma Felong malah menurun drastis. Semua masyarakat Hong Kong mengira bahwa Felong hanyalah orang biasa yang berpura-pura sebagai penerus generasi kungfu Maka. Seorang reporter akhirnya mendatangi Ma Felong untuk meminta klarifikasi mengenai kekalahan tersebut. Pada saat itu, Felong secara tegas mengatakan bahwa dirinya memang sengaja untuk mengalah. Di sisi lain, Chan Sang memilih untuk melupakan kejadian tersebut. Akan tetapi, ketika ia melihat rekaman video mengenai klarifikasi dari Felong, Chan Sang sangat kesal dan ingin melakukan pertarungan resmi untuk melawan Felong. Pada keesokan harinya, akibat kekalahan tersebut, ratusan siswa yang telah lama belajar di sekolah bela diri Felong kini malah memutuskan untuk berhenti. Dengan kejadian itu, Felong harus benar-benar membersihkan nama besar keluarga kungfu Maka. Untuk memperbaiki namanya sebagai guru besar kungfu, Felong kemudian mendatangi Chan Sang yang kebetulan sedang menjalani rutinitasnya sebagai pelatih tinju. Felong pun menghampiri Chan Sang dan dengan penuh keyakinan ia akan mengalahkan Chan Sang di tempat itu. Meski Felong berhasil menang, namun hal tersebut adalah hayalannya saja. Dan melihat Chan Sang yang sangat bersemangat dalam latihannya tersebut, Felong malah putar balik untuk kembali pulang. Setibanya di rumah, Felong disambut oleh kedua rekannya untuk membahas bisnis yang mungkin masih dapat diselamatkan. Dengan perkataan jujur, Felong menuturkan bahwa dirinya tidak mampu untuk mengalahkan Chan Sang.
Mengingat nama perguruan kungfu Maka yang kini tidak baik-baik saja, Fei Long akan menyelesaikan sekaligus membersihkan namanya dengan cara lain. Esok harinya Fei Long kembali mendatangi Chan Sang dengan maksud ingin menyogoknya agar dapat membantu membersihkan nama buruk perguruan kungfu Maka. Namun Chan Sang menolak untuk bekerja sama dengan Fei Long. Untuk yang kedua kalinya, Fei Long kembali mendatangi Chan Sang, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil, di mana Chan Sang tetap menolak untuk mengembalikan nama baik perguruan kungfu Maka. Dengan hasil yang tidak memuaskan, Fei Long pulang dengan memikirkan nasib perguruan kungfu Maka, dan secara tiba-tiba seorang pria tua yang bernama Tuan Fu menghampiri Fei Long untuk mengajaknya berlatih kungfu. Singkat cerita, Chan Sang dan bibinya yaitu Kiki mendatangi kediaman Fei Long untuk membahas sesuatu. Namun mereka malah bertemu dengan murid Fei Long yang bernama Yuan. Kiki yang melihatnya malah jatuh cinta kepada Yuan. Sesaat kemudian Chan Sang memasuki ruang tamu dan bertemu dengan Tuan Fu. Ternyata Tuan Fu sendiri adalah ayah kandung Chan Sang. Chan Sang kemudian bertanya kepada ayahnya sebab apa ia ingin melatih Fei Long. Tuan Fu kemudian menjawab bahwa semenjak 10 tahun yang lalu, ketika Chan Sang mengalami kekalahan terhadap petinju Eropa, ia merasa sangat kecewa. Dan kali ini, Tuan Fu akan merekrut Fei Long sebagai murid agar dapat mengalahkan putrinya tersebut. Jika Fei Long menang, maka Tuan Fu akan dikenal sebagai pelatih hebat di seluruh penjuru Asia. Selama menjalani latihan, Fei Long akan tinggal bersama Tuan Fu dan juga keluarganya. Pada keesokan harinya, Fei Long pun mulai berlatih bersama Tuan Fu, dan karena teknik dasar bela diri Fei Long yang sangat buruk, Tuan Fu meminta Fei Long untuk mengangkat tangannya selama mungkin. Jika Fei Long menurunkan tangannya, ia akan menerima pukulan dari Tuan Fu. Pada malam harinya mereka pun makan malam bersama, termasuk juga Chan Sang yang turut hadir di tempat tersebut. Melihat wajah Fei Long, Chan Sang ternyata masih sangat kesal, sehingga ia tidak nafsu makan dan lebih memilih untuk pergi. Di hari selanjutnya, Fei Long kembali berlatih bersama Tuan Fu dengan menggunakan celana dalam besi yang di dalamnya terdapat sebuah anak panah. Tuan Fu berharap agar Fei Long dapat menyempurnakan teknik kuda-kuda. Jika Fei Long tidak menjaga pergerakan tubuhnya, otomatis ia akan terkena tusukan anak panah yang telah dipersiapkan. Tanpa alas kaki, Fei Long tidak mampu untuk meneruskan latihan tersebut, dan ketika ia melihat kunci gembok celana dalam besi yang ia pakai, Fei Long berusaha mengambil kunci tersebut. Namun naas sebelum ia melepaskan celana dalamnya, Fei Long malah melakukan gerakan yang membuat anak panah di dalam celananya itu meluncur bebas dan mengenai kemaluannya. Singkat cerita, pada suatu hari, Fei Long yang sedang mengenakan jaket milik Tuan Fu, ia pun bertemu dengan Chan Sang. Fei Long kemudian berkata bahwa jaket yang ia kenakan adalah pemberian dari ayahnya. Tak hanya itu, Fei Long pun menuturkan selama Chan Sang 2 hari tidak berada di rumah, ia tidak mengetahui jika ayahnya saat ini sedang dirawat di rumah sakit akibat penyakit jantung yang ia derita. Mendengar hal tersebut, Chan Sang merasa menyesal karena tidak dapat menjadi anak yang baik untuk menjaga ayah kandungnya sendiri. Fei Long mencoba untuk menghibur Chan Sang, dan pada saat itu Fei Long mendapat kabar bahwa istrinya sedang mengalami masalah. Dengan terburu-buru, Fei Long membawa sebuah pedang untuk memastikan keselamatan istrinya. Setelah sampai di tempat tujuan, Fei Long malah melihat istrinya sedang selingkuh bersama pria bule. Pada kenyataannya, orang yang mengabarkan Fei Long adalah istrinya tersebut dengan tujuan untuk mengabarkan bahwa mereka berdua telah bercerai detik ini juga.
Fei Long pun terkejut karena pada dasarnya ia sangat mencintai istrinya itu. Namun apalah daya, melihat istrinya bersama laki-laki lain, Fei Long berusaha tegar meski kenyataannya ia sendiri sangat terpukul dengan tingkah laku dari istrinya itu. Secara diam-diam Chan Sang mengikuti kemana Fei Long akan pergi. Dengan perasaan sedih, Fei Long mau tidak mau harus mengikhlaskan kepergian istrinya. 喂，你未俾錢喎？不如翻屋企坐啦。 Pada keesokan harinya, Fei Long harus terus berusaha untuk mengembalikan nama baiknya dengan mendatangi mantan murid terbaiknya yang bernama Seul. Terlihat Seul malah beralih profesi menjadi foto model bagi wisatawan. Kedatangannya itu bermaksud untuk meminta bantuan Seul demi mempersiapkan diri melawan Chan Sang. 走去觀眾席揾個位坐下，仲激個妝啦。緊啦！一、二，大力啲！ Setelah mempraktekkan beberapa gerakan bersama kedua muridnya, Fei Long pun bersiap untuk menghadapi Chan Sang demi kembalinya nama baik perguruan kungfu Maka. Meski Fei Long mengeluarkan gerakan konyol, hal tersebut membuat Fei Long berhasil mengalahkan Chan Sang. Alhasil, dalam pertandingan yang berlangsung 8 ronde tersebut berakhir dengan skor imbang. Fei Long akhirnya kembali mendapat kepercayaan dari warga setelah hasil pertandingan tersebut bersama Chan Sang. Perguruan kungfu Maka kini kembali seperti semula dan kali ini ia kedatangan seorang murid baru bernama Kagawa. Entah bagaimana Kagawa sebagai petarung taekwondo ingin belajar di sana, dan yang pasti Fei Long adalah sosok pria culun yang tak dapat diremehkan. Dan film pun berakhir. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.